saudaraku semua senusantara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Taati imam kita Gus Tubi dan yang kami cintai, yang kami sayangi, seluruh jamaah senusantara beserta seluruh keluarga-keluarganya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pada malam hari ini atas izin dan ridhonya kita dapat melaksanakan kegiatan Zoom yang seperti biasa pada malam yang ditentukan dalam keadaan lancar dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam diaturkan beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebagai suri tauladan umat yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Pada malam hari ini, kita dengan tema hamba yang diangkat derajatnya di sisi Allah. Hamba yang diangkat derajatnya di sisi Tuhan. Siapa hamba-hamba yang diangkat derajatnya di sisi Tuhan? Nah, dengan yang disampaikan oleh pembagi acara tadi, Aba Muziah, siapa yang termasuk derajat yang ditinggikan oleh Allah, yaitu pertama adalah orang beriman. Jelas hanya orang berimanlah yang dalam prosesnya, dalam perjalanannya akan menempuh perjalanan sampai diangkat derajatnya oleh Allah. Seperti yang disampaikan Abah Mujiz tadi adalah orang beriman dan yang menuntut ilmu. Itu juga diantaranya Allah menyampaikan tentang beriman dan menuntut ilmu. Tapi di sini sisi lain banyak ayat-ayat yang menerangkan siapa-siapa yang diangkat derajatnya di sisi Tuhan. Termasuk di jamaah kita. Ini mulai proses berjalanannya menuju perjuangan untuk menjalani laku dengan dasar
iman jadi kelakuan, hijrah jadi kelakuan, dan jihad menjadi kelakuan. Ketiga ayat tersebut diterangkan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa hajaru wa jahidu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhama darajat indallah. Lah di situ ulaika humul faizun. Lengkaplah sudah, ayat ini menerangkan bahwa orang iman yang sudah jadi kelakuan dan taat berhijrah atas perintahnya dan taat berjihad atas perintahnya, maka proses orang beriman utuhnya mempercayai Tuhannya sampai berjihad dengan harta benda dan nyawa taruhannya, disitulah nanti akan diangkat derajat kita. Kita membedah tentang iman, kita harus tahu siapa orang iman dan yang dinamakan iman yang jadi kelakuan itu yang bagaimana. Kita akan bedah satu persatu sehingga kita tahu prosesnya, kita berjalan menjalani takdir ke depan kita. Iman yang menjadi kelakuan. Kita sebelum tahu tentang siapa diri kita, asal dari mana diri kita diciptakan, dan siapa yang memeliharanya. Dengan pengetahuan keimanan awalnya, kita dididik oleh imamnya tentang kita asal dari mana dan siapa yang memelihara. Setelah itu kita tahu bahwa asli kita itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dan yang memeliharanya. Setelah tahu kita diciptakan, prosesnya keimanan bagaimana? Oh, berarti yang menciptakan adalah Tuhan kita. Setelah tahu kita diciptakan, terus kita percayai, maka setelah kita tahu dan mempercayai apa yang kita percaya, jelas hanya Tuhan satu, tiada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang satu inilah Tuhan yang menciptakan kita dan yang memelihara kita. Tiada Tuhan yang lain. Kalau meyakini hanya satu Tuhan, kita mempercayai hanya satu Tuhan, disitulah tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang kita percaya. Hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan yang kita mintai pertolongan hanya Tuhan kita yang Maha Esa. Iya karena budua, iya karena stain. Hanya Tuhanlah satu Tuhan kita, tempat menyembah kita, dan tempat menggantungkan diri, memohon kepada Tuhan yang satu. Setelah mengetahui satu Tuhan, kita utuh meyakini hanya satu Tuhan. Terus bagaimana? Kita berserah diri. Jadi pertama kita tahu bahwa kita diciptakan, meyakini hanya
Tuhanlah yang menciptakan dan yang memelihara, sehingga tahu betul hanya satulah, satu-satunya Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan penguasa alam semesta ini. Maka setelah itu utuhnya percaya kita pada Tuhan, maka kita lalu mempercayakannya. Jadi iman itu tidak hanya tahu siapa Tuhanmu, Allah. Siapa yang kau percaya, Allah. Siapa yang kau menyelamatkan, Allah. Tahu semuanya. Tapi untuk mempercayakan, apakah sudah berani mempercayakan kepada Tuhanmu yang kau sembah hanya satu Tuhan itu? Itu yang tahu adalah diri kita sendiri masing-masing. Kalau benar-benar kita sudah jelas hanya satu Tuhan yang kita percayai, tidak ada ilah-ilah yang lain, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, kita berani mempercayakannya kepada Tuhan yang asli menciptakan kita dan yang memeliharanya itu. Barulah iman kita sempurna. Sempurna dengan pengetahuan yang jelas. Sempurna kita mempercayai, tahu tentang Tuhan. Dari mana kita diciptakan. Terus percaya, terus berani mempercayakan utuh. Ikhlas. Mempercayakan utuh. Bleng. Rasa percayanya utuh, beluh. Cacat sedikit pun. Itulah orang-orang yang beriman, yang berani mempercayakan. Setelah itu prosesnya lanjut. Setelah berani mempercayakannya, hanya satu tuh, tergantung ada selain Allah, selain Tuhan, bergantungnya hanya satu Tuhan. Maka kita harus taat menjalani takdir dari Sang Pencipta kita dengan sepenuh hati. Kita tahu kita sudah sempurna iman kita atau belum, kita koreksi pada diri kita masing-masing. Berani mempercayakan utuh atau tidak, di situ kelihat sempurna iman kita atau tidak, ukurannya di menserahkan. Ukurannya menyerahkan. Seperti yang disampaikan, semua kita menghadap Tuhan berserah diri. Berani menyampaikan ibadahku, sholatku, hidupku, matiku, hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau Tuhanku. Hanya satu yang kita sembah, hanya satu yang kita percaya. Dengan ikrar yang seperti itu, kita buktikan sehari-hari apakah kita sudah menghadap Tuhan utuh. Apakah kita sudah merasa bersama Tuhanmu? Apakah kita sudah daim dalam menyembahmu?
Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan pada diri kita, pada hati kita masing-masing. Kalau semua itu sudah yakin dan bersumpah bahwa hanya satu Tuhan yang kita sembah dan satu Tuhan yang kita taati, dan berserah diri total, ikhlas hanya kepadamu, ya Allah, itulah hamba yang beriman, bukti dengan kelakuannya. Maka dengan pengetahuan keimanan yang sudah diajarkan oleh imam kita dari awal membahas keimanan, terus pondasi keimanan membesarkan rasa percayanya kepada Sang Pencipta kita, utuhnya mempercayai pada Tuhan kita, utuhnya mempercayai pada Tuhan kita. Setelah proses perjalanan keimanan, fase keimanan yang sudah sampai fase hijrah, maka beliau, imam kita, mengajak membangun jamaah, mengajak hijrah di Baitullah. Semua diajak untuk masuk di Baitullah. Untuk apa? Kalau sudah iman jadi kelakuan, dikumpulkan. Ayo, mari semua jamaah. Kita membangun jamaah, kita membangun keselamatan, Lah, proses itu fase kedua tentang hijrah. Hijrah ini perintah dari Allah. Disuruh untuk hijrah. Kalau orang beriman, iman untuk diri kita. Karena hanya satu yang membesarkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan menyerahkan hidup dan mati kita kepada Tuhan, maka dengan utuhnya iman jadi kelakuan, kita dididik, diperintahkan untuk hijrah lebih lanjut, meneruskan perjuangan sama-sama imam kita. Dengan hijrah kita, dengan bangunan yang dibangun oleh imam kita di dalam jamaah persaudaraan, maka satu-satu siap untuk hijrah sesuai dengan niat dan taatnya. Maka sebelum hijrah masuk di dalam Baitullah, masuk di dalam jamaah, ada syarat yang wajib kita jalani, wajib kita taati. Yaitu apa? Syaratnya masuk ke dalam jamaah adalah niat taat pada Allah, Rasul, dan uli amri kita. Karena di dalam proses hijrah atau perjuangan, tanpa ketaatan yang sudah ditetapkan, wajib mentaati dengan 3 perintah, maka hijrah kita semua akan bisa masuk dan lolos masuk dalam jamaah. Menjadi jamaah persyaratannya tidak hanya iman,
tapi jelas-jelas keimanan yang menjadi kelakuan sehingga berani menjalani dan sumpah setia taat marang Allah, uli amri, dan Rasulnya. Setelah kita masuk di dalam jamaah, di situ di dalam masjid, di dalam Baitullah, di dalam jamaah itu terdapat apa di dalamnya? Di dalamnya adalah terdapat ada imam dan makmum untuk membangun, memperjuangkan, meneruskan risalah perjuangan kita, menggenggam risalah yang dipimpin oleh imam kita, dan kita menjadi makmum, setia dan taat, patuh mengikuti arahan-arahan imam kita. Hanya satu-satunya pemimpin atau uli amri di dunia ini yang diberi hidayah oleh Allah untuk menunjukkan taat kita pada Allah, menunjukkan ketaatan kita pada Rasul. Intinya dalam bimbingan tanpa ada imam atau pemimpin untuk melaksanakan perjuangan takkan bisa. Dengan pentingnya dan wajibnya kita mencari uli amri dan yang sudah menemukan pembimbing kita, pemimpin kita, kita wajib mensyukuri dan mentaati aturan-aturan yang dijalankan, yang diarahkan oleh pemimpin kita atau imam kita. Karena hanya satu-satunya imam kita yang menjadi petunjuk, membawa petunjuk dari Tuhan untuk meneruskan risalah dari leluhur kita. Dengan adanya di dalam masjid ada imam dan makmum, di situ makmumnya ada beberapa makmum, yaitu dengan satu barisan pertama adalah barisan orang tua yang mempunyai tanggung jawab, barisan bapak-bapak yang mempunyai tanggung jawab, atau bisa disebut dengan bahasa Arabnya rojul kamil, laki-laki yang bertanggung jawab. Kedua barisan nisa atau ibu. Ketiga barisan anak-anak. Semuanya berfungsi di jamaah kita dan semuanya mempunyai ketaatan yang utuh. Karena syaratnya masuk jamaah atau masuk di dalam masjid pun syarat pertama adalah mempunyai niat taat. Maka otomatis semua jamaah yang terdiri dari barisan-barisan tersebut otomatis semua mempunyai ketaatan masing-masing.
Nah, bedanya siapa yang di barisan anak, siapa yang di barisan ibu, siapa yang di barisan rojul tersebut. Maka kita harus paham betul. Sering kita lalar di RBT-an atau sering saya sampaikan, ini sudah ketiga Zoom ini saya menyampaikan tentang barisan di jamaah, yaitu kita membedah tentang anak-anak dulu. Kita tahu semua ini tidak hanya pilihan kita. Kita tahu diri kita sendiri-sendiri, bisa membaca diri kita sendiri-sendiri. Kita bedah satu-satu, maka nanti kita tahu posisi kita di mana dan mengerti jihadnya sampai seberapa kita akan tahu. Pengetahuan ini tidak hanya dibaca, tapi benar-benar dipahami, dihayati, sehingga benar-benar berani menjadi kelakuan. Memang derajat antara barisan-barisan yang sudah ditetapkan ini adalah pemberian Tuhan juga. Tinggal kita diberi ini, kita diberi akal dan pikiran, diberi rasa, diberi mahkota. Untuk apa? Untuk berpikir kita posisi di anak atau di ibu atau di rojul. Ini jelas sekali. Kita bedah dengan barisan yang anak-anak. Anak-anak posisinya semuanya ini taat juga, taat. Anak-anak ini biasanya di dalam jamaah, anak-anak ini sering kurang memperhatikan perkembangan di dalam jamaah. Biasanya seperti itu. Dan anak-anak juga gampang sehingga apa? Dia suka main-main. Ini ciri-cirinya saja yang saya sampaikan. Nanti yang menetapkan hanya di diri kita masing-masing. Posisi anak-anak biasanya hanya menggantungkan kepada di atasnya posisi anak-anak. Pokoknya sifat anak-anak itulah yang sering main-main di dalam masjid, menggoda saudaranya jauh-jauhilan, atau imamnya sudah sholat menghadap Tuhannya, sudah ruku, anak-anak masih layon, nah, seperti itu. Intinya apa? Intinya posisi barisan anak-anak itu barisan yang kurang memperhatikan dirinya, kurang memperhatikan saudaranya, hanya masih senang-senang. Yang terpenting ikut jamaah, selamat. Yang terpenting saya tetap di dalam Baitullah. Nah, dengan jiwa-jiwa yang membatasi itu golongannya anak-anak masih suka dulinan atau percaya dirinya sendiri, mengikuti arahannya dirinya sendiri. Itu tanda-tandanya, diantaranya seperti itu, saudaraku. Tentang ibu-ibu. Nah, anak juga kalau mempunyai jihadnya bisa naik ke barisan ibu-ibu. Jadi
tinggal terserah niatnya ingin menggunakan akal pikirannya yang diberikan oleh Tuhan untuk berpikir atau tidak. Seperti itu. Lah, posisi ibu-ibu, barisan ibu-ibu juga sangat berpotensi penuh di dalam barisan jamaah. Karena sifatnya ibu-ibu ini halus, perasa, taatnya tinggi, ketaatannya itu tinggi, perasanya juga tinggi. Maka rata-rata yang dikatakan ibu pasti kebanyakan tuh ibu-ibu sangat menyayangi, sangat sayang, menggunakan rasa, ketaatan tinggi. Jiwa ibu-ibu lembut, tapi tidak bisa diajak untuk semangat yang keras. Nah, tapi beliaunya ibu-ibu ini sangat membantu pada rojulnya dalam perjuangannya. Nalikane memperjuangkan nasib sebagai rojul, sebagai bapak, ibu-ibu sangat memperhatikan pada bapak-bapak. Nalikane bapak belum siap untuk berangkatnya memperjuangkan nasib jam berapa, masih tidur atau masih dalam kondisi belum siap, ibu-ibu tangguh sekali. Jiwa ibu-ibu, jiwa perasaan. Tangguhnya bagaimana? Bapaknya belum bangun atau rojul-rojul ini belum persiapan, ibu-ibu sudah mempunyai rasa persiapan sehingga sangat membantu perjuangan rojul-rojulnya. Ibu sangat lembut sekali, sangat taat, ditinggal berjuang oleh rojul-rojulnya. Beliau taat, menyayangi, membimbing pada anak-anaknya, pada saudara anak-anaknya. Kasih sayangnya utuh, itulah ibu. Pandai sekali untuk memberi semangat kepada barisan rojul-rojul. Jadi yang terdepan barisan rojul, memang rojul ini sudah imannya benar-benar utuh, hijrahnya terus tangguhnya untuk dia tidak ada kata nanti, berita komando berangkat jihad, berangkat, tinggal mengikuti pemimpin atau imam yang mendidiknya. Jadi jiwa-jiwa rojul ini sangat berpengaruh kuat untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan suatu keberhasilan, memperjuangkan nasib semua keluarga besar atau jamaah ini. Dengan disitulah peran penting dari ibu-ibu mendorong untuk semangatnya jihad bersama imam dan pemimpinnya. Contoh saat ini jihad yang dilaksanakan untuk memperjuangkan nasib di jamaah kita. Saudara-saudara yang sudah los, sudah nyemplung blung, sudah taatnya itu tidak
ragukan taatnya pada Allah, pada Rasul dan pemimpinnya. Beliaunya barisan pertama hanya mengikuti pemimpinnya. Pemimpinnya rukuk ya ikut rukuk, sujud ya ikut sujud. Ada komando jihad untuk memperjuangkan nasib ya ikut. Semuanya mempunyai hak. Maka dari itu sebagai anak atau barisan ibu juga mempunyai hak. Kalau barisan anak dan ibu ingin berbaris menjadi rojul, juga harus mengikuti sistem-sistem yang diatur, yang disampaikan oleh imam atau pemimpinnya. Itulah tentang makmum yang sudah terdiri dari barisan-barisan dan sudah tahu fungsi-fungsinya. Tinggal kita memahami posisi kita di mana untuk ikut memperjuangkan atau berjuang bersama-sama imam. Sebagai barisan anak hanya mengikuti depannya saja. Kalau belum mampu ikuti saja. Ibu juga seperti itu. Masing-masing tinggal kita mempunyai niat, berani atau tidaknya tergantung niat ketaatan kita pada Tuhan dan Rasul dan pemimpin kita. Setelah kita paham di dalam jamaah mengenai barisan-barisan sudah jelas, di situ imam kita juga mempunyai bimbingan-bimbingan, ada ajaran-ajaran yang perlu dan wajib dipelajari bareng-bareng, wajib dipelajari bersama-sama semua jamaah. Sehingga apa? Sehingga jamaah-jamaah yang sudah berbaris-baris itu mempunyai kekokohan karena mempunyai jiwa-jiwa pengetahuan yang jelas dan terang untuk menambah rasa percayanya kita pada Tuhan, untuk menambah dekatnya kita pada Sang Pencipta. Di situ saling bersama-sama, saling belajar. Apa yang diajarkan di dalam jamaah itu? Nah, yang diajarkan sebelum kita itu jihad bersama-sama harus mempunyai pondasi kuat. Di antara apa pondasi yang kuat? Nomor satu adalah keimanan yang jadi kelakuan yang sudah kita lewati. Dan yang kedua adalah pondasi hijrah dengan syarat hijrahnya sudah kita lewati. Kita merasa sudah masuk hijrah atau belum, kita koreksi diri kita masing-masing. Di sini dengan pengetahuan yang jelas, nanti diri kita sudah iman dan hijrah, dan nanti kita menyampaikan pengetahuan jihad bersama-sama, sehingga benar-benar jihad kita jadi kelakuan dan ikut bersama-sama imamnya. Disitulah nantinya kesempurnaan
iman, hijrah, dan jihad. Dengan kesempurnaan itulah kita semua seluruh jamaah akan diangkat derajat oleh Tuhan kita. Kita semua akan diangkat derajat di sisinya oleh Tuhan kita. Dan mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Lah, orang-orang yang beruntung hanya Tuhan satu yang kita percaya. Nah, itulah kesempurnaan dari Tuhan. Dari perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Dan janji-janji Allah pasti akan ditepati. Maka sebelum menyampaikan pengetahuan tentang jihad, kita urut saja. Kita posisinya dalam posisi hijrah, dan di dalam hijrahnya itu ada pengetahuan-pengetahuan untuk membentengi, untuk memperkuat jiwa kita. Nah, pengetahuan-pengetahuan tersebut harus kita belajari bersama-sama. Harus menjadi jiwa yang benar-benar, jiwa yang tangguh. Jiwa yang tangguh bersama-sama nantinya akan berjuang memperjuangkan nasib bersama-sama. Apa pelajaran atau pengetahuan yang diajarkan yang pertama? Di sini pengetahuan yang pertama adalah iqdad. Apa iqdad? Iqdad adalah kita belajar duweni adab atau tata krama. Kita sering menyampaikan, sering mendengar atau berbicara atau menyampaikan tentang adab tata krama. Tapi sudahkah kita itu benar-benar sudah menjiwai betul-betul di diri kita, di jiwa kita itu benar-benar kita sudah mempunyai tata krama dan adab. Nah, kita akan belajar bersama-sama membedah pengetahuan tentang adab. Apa itu adab dan apa itu tata krama? Adab adalah bentuk kelakuan, tata krama tatanan sing becik. Itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa lagi adalah budi pekerti. Budi itu kelakuan pekerti sing becik juga. Kelakuan yang becik, kelakuan yang baik, kelakuan yang dimuliakan oleh Tuhan. Kalau bahasa Arabnya adalah innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Nah, bahasa Arabnya adalah sing buat contoh adalah Rasulullah. Rasulullah diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, kelakuan yang luhur, kelakuan yang terpuji di sisi Tuhannya. Bukan terpuji di sisi manusia, tapi terpuji di sisi Tuhannya. Budi pekerti, kelakuan yang baik, yang terpuji di sisi Tuhan. Adab pertama adalah adab kepada Tuhan, berkaitan dengan ketaatan kita pada Allah. Kita harus mempunyai adab kelakuan yang luhur, yang terpuji di hadapan Allah. Kelakuan yang luhur, yang terpuji di hadapan Allah itu apa? Apakah kita sudah mempunyai adab
kelakuan yang terpuji, yang luhur di hadapan Allah, apakah sudah? Tanyakan di diri kita masing-masing. Apakah sudah murni mempercayai Tuhanmu? Apakah sudah betul-betul hanya satu Tuhan? Tidak ada ilah-ilah yang lain. Itu juga pertanyakan di dalam kitab kita masing-masing. Sehingga apa? Kalau kita sudah jelas, hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Hanya satu-satunya Tuhan yang memberi keselamatan. Hanya satu-satunya Tuhan yang memeliharaku. Dan tahu hanya satu-satunya Tuhan yang menciptakanku. Itulah adab, pengertian, pengetahuan yang tentang adab kepada Tuhannya. Jangan sampai kita semua tidak punya adab sama Tuhan. Bilangnya percaya tapi khianat. Bilangnya taat tapi ingkar. Bilangnya hanya satu Tuhan yang saya mintai pertolongan, tapi kebohongan yang dilakukan. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali. Termasuk apa? Termasuk kebohongan-kebohongan pada Tuhan. Banyak diantaranya menduakan Tuhan, mempercayai selain Tuhan, itu bohong sekali. Sopo sing dadekno, siapa yang dijadikan Tuhan, ternyata diantaranya dirinya sendiri, kemampuannya sendiri, atau yang dijadikan Tuhan adalah orang yang menolongnya, yang membantunya. Karena seringkali dalam kesusahan, bukan disandarkan utuh pada Tuhannya, tapi disandarkan pada yang menolongnya, pada makhluk, atau memohon pertolongan pada makhluk. Banyak sekali di luar sana yang mentuhankan makhluk-makhluk. Di antaranya mentuhankan watu, gunung, dukun, begecil. Zaman sekarang malah begecilnya itu canggih. Termasuk mempertuhankan itu, mengundi nasib atau yang lain-lainnya. Nasib kita itu kita sandarkan untuk pada Tuhan, bukan pada makhluk. Nah, keingkaran seperti itu cacat bagi Tuhan. Katanya taat, katanya hanya Tuhan yang dipercaya. Tapi ternyata yang dipercaya adalah makhluk-makhluk yang kasat mata atau tidak kasat mata menurut yang mempercayai. Itu sebuah contoh-contoh. Jadi manusia, jin dan manusia diciptakan oleh Tuhan hanya untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan untuk menyembah, mengabdi, sahidna pada Tuhannya, tapi disuruh untuk taat, beliau ingkar. Itulah tidak punya adab.
Di antaranya contoh-contoh seperti itu. Dengan adab kita setia, taat pada Rasul. Ajaran-ajaran Rasul diingkari. Ajaran-ajarannya hanya disembah, dipercaya, tapi tidak dipercayakan pada yang menciptakannya. Nyontoh-nyontoh Rasul yang dicontoh hanya bajunya, jenggotnya, atau apalah. Jadi nyontoh Rasulullah sebagai khuswatun hasanah, jelas yang dicontoh adalah kelakuan. Kelakuan apa? Kelakuan bertuhan, bertauhid, berakhlak yang terpuji, yang bisa semakin dekatnya pada Tuhannya. Itu akhlak Rasul. Yang ketiga, adab kepada uli amri. Pelajaran di atas, pengetahuan di atas, ati Allah wa ati Rasul wa uli amri. Punya adab enggak pada pembimbing kita? Apakah kita sudah mempunyai adab pada pembimbing kita? Pada imam kita, uli amri kita? Karena di sini jelas tiga-tiganya tidak boleh ditinggalkan. Sudah sistem dari Tuhan bahwa tiga-tiganya ini bergandengan, berhubungan. Kita sebelum mengenal Tuhan, mengerti percontohan tanpa pembimbing, tanpa imam tidak akan tahu. Maka di sini peran utama, peran utusan Tuhan itu peran. Allah mengutus hamba-hambanya, Allah mengutus Rasulnya, Allah mengutus uli amri kita, sama. Lah utusan-utusan ini kita harus mempunyai adab. Dengan adab pada uli amri kita, apakah kita sudah mempunyai adab? Di saat uli amri kita sholat, apakah kita ikut sholat? Di saat uli amri kita menghadap Tuhan, apakah kita selalu menghadap Tuhan juga? Atau di saat uli amri kita mengajak berjihad, memperjuangkan nasib-nasib kita, nasib-nasib jamaah kita, apakah kita dengan sistem yang sudah disampaikan atau dilaksanakan, yang di sistemnya sudah ditetapkan, apakah kita sudah mengikutinya? Kita harus bisa membaca diri kita masing-masing. Sudahkah kita sudah taat pada imam kita? Sudah mempunyai adabkah kita? Jangan sampai imam kita itu dikuasai sendiri. Kalau kita tidak punya adab, merasa terdekat dengan imamnya, merasa menguasainya, itu pun tidak mempunyai adab. Tidak boleh. Urusan keimanan, urusan ketauhidan, imam adalah imam. Tidak boleh satupun jamaah yang menguasainya. Apalagi menyacatnya, apalagi meragukannya.
semua itu batal di dalam sholatnya. Tidak pandang bulu, imam hanya lurus, tegak lurus menghadap Tuhannya. Kalau ada makmum yang merasa dekat dengan imamnya, sehingga menguasainya, atau mengganggunya, atau melewatinya, atau memerintahkannya, a'udzubillahi min dzalik, itu sangat membatalkan di dalam sholat kita. Oleh karena itu, imam utusan Tuhan, dia berdiri sendiri, utuh, taatnya pada Tuhannya, memimpin semua umatnya yang mengikutinya. Tidak, keputusannya tidak bisa kecuali bermusyawarah, membuat kesepakatan, bermusyawarah itu boleh. Nah, adab-adab seperti itulah yang dulu ada jamaah-jamaah yang keluar, kebanyakan tidak mempunyai adab pada imamnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar membenahi kekurangan-kekurangan kita tentang pengetahuan-pengetahuan adab tata krama terhadap imam atau bapak ibu keimanan kita. Tentang adab ini sangat wajib kita pelajari dan menjadi kelakuan di diri kita masing-masing. Pengetahuan yang sudah jelas ini menambahkan kuatnya kita melangkah ke satu fase, yaitu fase jihad fisabilillah. Pengetahuan-pengetahuan inilah yang dinamakan Ibnu Sabil sebelum menjadi pasukan fisabilillah adalah Ibnu Sabil. Belajar bersama-sama, menguatkan, saling menguatkan untuk memperjuangkan menjadi pasukan fisabilillah, pasukan di jalan Tuhan. Dengan pengetahuan adab juga yang sudah di sistem sudah disampaikan di jamaah kita tentang kesanatan pun itu wajib. Kita semua sadar kita keluarga Bani Adam. Yang menjadi Adam siapa? Adalah imam kita, penerus risalah Tuhan, leluhur demi leluhur sampai ke imam kita. Dengan adanya Bani Adam berarti ada bani-bani yang lain. Bani lain maksudnya bani keluarga besar Adam, keluarga kesanatan, keluarga ketauhidan. Di antaranya sudah ditetapkan ada Adam 1, 2, 3, dan seterusnya. Di dalam terbentuknya kesanatan ini betul-betul sangat besar pengaruhnya di dalam jamaah kita. Apa
yang berpengaruh besar. Berpengaruh besar kesanatan ini adalah memperkuat persaudaraan, saling melindungi, dan tidak ada musuh-musuh mampu membobol persaudaraan kita. Saling melindungi antara satu dan yang lainnya. Buktinya apa? Buktinya sudah tersistem. Semua Bani Adam seterusnya, siapa yang menerima anak baru, itulah yang bertanggung jawab untuk mengasuhnya. Karena orang baru, kita sebagai orang tua yang meneruskan risalah dari Adam berikutnya, dididiklah saudara yang baru itu tentang ketauhidan, sampai dididik, sampai bisa menjadi rojul kamil. Wong lanang sing mempunyai tanggung jawab, kokoh keimanannya, kokoh tauhidnya, dan mempunyai tanggung jawab di hadapan Tuhannya. Nah, itulah diantara hikmah dari kesanatan yang sudah tersistem dari jamaah kita. Dan semua ini adalah sudah ada petunjuknya. Semua ini tidak karangan. Ini juga petunjuk dari Tuhan. Untuk memperkuat persaudaraan diciptakanlah seperti sanat-sanat ini. Saling melengkapi, saling melindungi, saling tolong-menolong. Dan ada yang bertanggung jawab sebagai keluarga per keluarganya. Ingat, Adam adalah jiwa ibu, yang jiwa bapak, yang asli penerus risalah tauhid, yang mendapat amanah dari Tuhan langsung adalah imam kita. Urusan yang kesanatan yang ke bawah adalah urusan pemomongnya, ibu-ibu yang menanamkan urusan pengetahuan tauhid. Sumber satu-satunya adalah imam kita. Contoh bahasan Mas Aran dari Adam 3. Bahasan itu ibu dari Mas Aran. Saya mempunyai anak 7, mempunyai anak 5 atau 7 atau 6 atau berapa. Itu tanggung jawab dari bahasan. Mas Aran juga begitu. Mempunyai anak berapa? Anaknya Mas Aran adalah 40 anak terbesar di jamaah kita. Itu juga Mas Aran mempunyai kasih sayang. Tugasnya mengasuh, bertanggung jawab pada keluarganya. Ada keluarga sanad Mas Aran. Untuk pengetahuan tauhid, sumbernya tetap dari imam kita. Karena kita sadar yang memberi ketauhidan ditanamkan di dalam hati kita, cara membukanya, itu sumber semuanya adalah dari imam kita. Dari imam kita, dari Tuhannya. Kita mengikuti, kita wajib memeliharanya setelah tertanam keimanannya. Kita memeliharanya, mengandungnya. Ibu sangat wajib juga dihormati.
Karena Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk apa? Untuk ibu yang mana? Ya ibu yang melahirkan keimanan, ibu yang melahirkan keselamatan menuju keselamatan. Selamat dunia akhirat. Wajib berbakti, berbuat baik, berakhlak. Ini juga berakhlak, belajar adab termasuk kepada orang tua. Anak juga harus mempunyai adab pada orang tua. Karena orang ibu benar-benar memperjuangkan nasibnya demi anak-anaknya. Allah memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Karena ibulah yang mengandungnya, yang memeliharanya. Kalau di dalam keimanan ibulah yang pertama kali mengenal dan menyambung, mengandung, memelihara, mengandungnya, sampai melahirkannya di buka hati. Dari adab tentang ibu, tidak hanya ibu, jasad ibu, keimanan adalah nomor satu, karena tentang keimanan adalah tentang nasib selamat dunia dan akhirat. Ibu jasad juga wajib dihormati. Karena apa? Karena adanya jasad kita juga lewat ibu. Pentingnya menghormati kepada ibu yang telah melahirkan, yang mengandungnya, yang melahirkan sampai mendidiknya, sampai mengasuhnya, mengandungnya dengan susah payah, sempoyongan, mendidik keimanan juga seperti itu. Ibu sangat prihatin. Di saat apapun, kalau saudaranya, anak keimanannya itu bagaimana, ada masalah apa, cepat bertindak, menyayangi, dan melindunginya. Apalagi juga tentang ibu, jasad juga seperti itu. Maka di sini Allah sangat benar-benar memerintahkan berbakti, mempunyai adab kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Ibu yang mengandungnya, yang memeliharanya sampai menyapih, karena sudah disapih, karena sudah mampu pengetahuannya, dia sudah punya anak lagi, nah seperti itu, sudah menjadi ibu. Nah, tapi kita satu keluarga, satu imam, satu iman, satu tujuan, satu Tuhan yang kita percaya. Terus berantai sampai tiada batas keluarga kesanatan Bani Adam ini. Dengan perjuangan, maka Allah juga memerintahkan bersyukur kepadanya dan kedua orang tua. Karena kita disadarkan oleh Tuhan kita, kalau sudah menyadari dan mempunyai adab yang demikian, maka tiada lain yang kita punyai semua
kita akan kembali kepada Tuhan kita. Hanya satu tempat kembali kita, hanya kepada Tuhan yang maha kuasa segalanya. Hanya satulah tempat kembali kita. Maka kita harus sadar dan menyadari dari pengetahuan keimanan sudah jelas yang kita sampaikan, yang kita pelajari bersama-sama. Kita disuruh hijrah juga ikut bersama-sama, diajak membangun, berjihad bersama-sama. Semua itu kita mengharap ridho dari Allah, menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, mengharap ridho dari Tuhan, kita semua mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat selalu bersama Tuhan kita. Dengan pengetahuan adab ini, benar-benar kita bedah, kita hayati betul-betul fondasi untuk jihad. Kita juga mempunyai adab, tata krama, perilaku yang dimuliakan oleh Tuhan. Bertambah dekatnya kita pada Tuhan. Dengan pengetahuan selanjutnya adalah persaudaraan dan saling melindungi. Ini sangat jelas yang sering kita sampaikan, tetap dalam memperkuat persaudaraan dan saling melindungi. Itu pun sangat penting di dalam perjuangan. Satu kompak, satu komando, saling melindungi. Itu fungsinya pengetahuan yang di dalam masjid yang sudah diterapkan dengan sistem yang jelas. Kita tinggal menjalani, memahami, sadar semuanya itu dari Tuhan yang Maha Pencipta. Setelah paham pondasi-pondasi adab juga sudah jelas, memperkuat persaudaraan, saling melindungi juga sudah jelas, tinggal saatnya kita fase jihad. Jihad kita bersama-sama dengan kekuatan berjamaah dan kekuatan jihad yang berkobar, semangat memperjuangkan nasib yang jelas-jelas kita perjuangkan bersama yang kita. Kalau zaman Rasulullah memperjuangkan lewat perang, karena masa itu masa kekuasaan, perebutan kekuasaan. Nah, di masa uli amri kita memperjuangkan, apa yang diperjuangkan adalah nasib kita. Jangan sampai kita semua dalam posisi miskin, dalam posisi nasib kita. Karena posisi yang terendah itu adalah mendekatkan kekufuran pada Tuhan kita. Dengan pengetahuan yang diberikan kepada kita semua, serempak kita bersama-sama berjihad memperjuangkan nasib kita. Sangat bersyukur saat ini fase jihad kita, imam kita sudah menjalani jihad, maka kita sebagai jamaah kita
benar-benar ikut semangat mengikuti perjuangan imam kita. Apa yang dijihadkan oleh imam kita? Memperjuangkan nasib yang sudah terstruktur. Jamaah sudah tahu saat ini imam kita memperjuangkan nasib lewat apa? Lewat perjuangan, lewat perbankan. Oleh karena itu yang sudah tersistem dan sudah berjalan, yang belum ikut berjuang silahkan cepat-cepat mengikuti fase perjuangan yang sudah berjalan yang dipimpin oleh imam kita. Dengan cara apapun atau pengetahuan yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada saudara-saudara yang lain atau yang bersangkutan langsung. Semua sudah tersistem rapi, tinggal kita bersama-sama memperjuangkan nasib kita. Dengan adanya pengetahuan yang jelas yang ada di jamaah kita, pengetahuan luarnya ini sudah jelas, tinggal kita melaksanakan. Karena perjuangan ini menuju kemenangan, menuju falah, menjemput falah, itu bersama-sama. Tapi untuk menjemput falah, kita harus berjuang dulu. Jangan kita membaca pengetahuan al-falah, memperjuangkan kebahagiaan, kesuksesan, tapi yang kita pikirkan tidak ikut dalam perjuangan, ya tidak mungkin mendapatkan kemenangan. Siapa yang menanam pasti akan panen, akan ngunduh. Siapa yang mengikuti perintah Tuhan pasti akan dimuliakan oleh Tuhan. Siapa yang taat pada Tuhannya, pada Rasulnya, pada uli amri, pasti di situ akan mendapatkan barokna khaulahu. Pasti akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Itu pasti. Karena apa yang saya sampaikan dari awal sampai kini, ini jelas-jelas terang. Tinggal kita sudah menjadi kelakuankah iman kita, hijrah kita, dan jihad kita. Jihad tidak harus dengan harta benda, karena semua masing-masing mempunyai takdir masing-masing, mempunyai diberi kemampuan dari Tuhan masing-masing. Tidak kecil hati, semuanya sudah tersistem oleh Tuhan. Buktikan jihadmu di hadapan Tuhanmu dengan sepenuh hatimu, dengan kebersihan hatimu, dengan keikhlasan hatimu. Buktikan semua itu di hadapan Tuhanmu. Hanya karena Tuhan, hanya karena Allah lah seluruhnya, jiwa dan raga, amal perbuatan, hanya karena Tuhan lah yang kita sandarkan utuh pada Tuhan. Hanya karena Allah tok kita mengabdi, hanya karena tok kita serahkan semuanya. Dari pelajaran jihad, hijrah jadi kelakuan. Jihad fisabilillah hanya karena Tuhan. Karena Allah tok jihadnya. Di sini sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah, yaitu Al-Quran, firman Allah.
bagi orang-orang yang beriman dan mau berhijrah dan mau berjihad fisabilillah hanya karena Tuhan, hanya karena Allah tok. Rasa percayane utuh, resik, ikhlas, jiwa dan raga. Hanya untukmu ya Allah, hanya untukmu ya Allah, bersih karena Tuhannya. Itulah orang-orang yang hamba yang benar-benar diangkat derajatnya di sisi Tuhan. A'zamud darajah, diangkat derajatnya di sisi Tuhan. Jadi benar-benar hamba yang sempurna, iman jadi kelakuan, hijrahnya taatnya jadi kelakuan, jihadnya utuh karena Allah, jadi kelakuan itu Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya. Dan hamba yang bersama Tuhan diangkat derajatnya di sisinya selalu, dalam lindungannya, dalam rahmatnya, dalam ridhonya. Disitulah hamba yang beruntung. Ulaika humul faizun. Hamba yang diberi keuntungan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Sangat jelas di sini apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang mau tanya tentang yang saya sampaikan malam hari ini, monggo. Waktu saya kembalikan kepada pembagi acara. Monggo Pak Mutia. Oke. Terima kasih saudaraku semua yang sudah mulai tadi menyimak pemaparan tentang uh, judul orang yang diangkat derajatnya. Jadi agar tidak terlalu lama, langsung saja mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa yang telah disampaikan oleh bahasan atau yang masih belum paham, disilahkan saudara-saudara semua. Pak Enong, ada yang mau ditanyakan Pak Enong? Jadi Pak itu Indra. Masya Allah itu Allah memberi bahasan kecerdasan pemahaman yang sangat luar biasa, jentre jelas. Itu udah pasti jelasnya dijelaskan oleh Abah Hasan. Diberi kecerdasan, alhamdulillah pendengaran juga diberi oleh Allah. Pendengaran yang sangat luar biasa Abah Hasan menjelaskannya. Sangat cukup. Mangga lanjut saudaraku. Oke. Terima kasih Pak Enong, udah puas. Mungkin yang lain yang mungkin dipertanyakan, yang belum paham atau yang lain-lain mau ditanyakan. Mau tanya. Oke. Bos Nol, silakan Bos Nol. Oke. Apa tadi judulnya? Hamba yang ditinggikan derajatnya. Hamba yang ditinggikan derajat. Tadi yang dibesar oleh bahas tentang adab. Adab itu tidak jauh dari adab terhadap Allah, terhadap Rasul dan ulil amri. Yang saya tanyakan, tiga-tiganya adab itu
selain selain adab terhadap kepercayaan kepada Allah, isinya hanya Allah tok. Apakah ada juga adab-adab yang dari Allah itu? Kalau memang ada perintah dan larangan yang dari Allah, otomatis mengalir kepada Rasul dan ulil amri. Larangan yang dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya yang berhubungan dengan syariat, karena orang mencapai hakikat dan makrifat itu, syariatnya juga tidak boleh ditinggalkan karena masih hidup di dunia. Apakah seperti itu? Apakah bukan? Kalau iya, monggo dijelaskan. Kalau tidak, monggo dijelaskan lagi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hasan, silakan dijawab. Yang lain ntar lagi ya. Alhamdulillah. Pertanyaan Bu Husnul tentang adab, bukan azab. Adab. Ya, adab. Adab. Ya, itu. adab. Adab toto kromo. Ya, tata kromo. Bahasanya Arabnya akhlakul karim. Jadi budi pekerti yang luhur. Adab toto kromo ya seperti itu. Kelakuan yang mempunyai budi pekerti yang baik, yang luhur. Baik itu mungguhnya Allah. Luhur di hadapan Tuhannya. Jadi kelakuan yang dipuji, yang luhur di hadapan Tuhan. Terus yang dipertanyakan Bu Husnul apa itu tadi? Saya kok gak paham pertanyaannya. Berbudi luhur kepada Allah, Ya, itu kan hanya kepada Allah tok ya. Itu paham di situ. Nah, ketika seseorang itu setelah mencapai hakikat dan makrifatnya hidup, apakah berbudi luhur tentang hablum minan nas itu juga merupakan perintah dari yang kuasa? Karena yang kuasa itu kan mempunyai sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Apakah adab dari yang kuasa itu perlu dipakai syariat tentang hablum minan nas gitu? Monggo. ini Bu ya harus bisa membedakan pengetahuan ini. Nggih. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dan adab yang saya terangkan ini jelas tentang Allah. Ya hablum minan nas, termasuk diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu, bapak, ada ibu, ada bapak. Nah ini dari keimanan juga dari jasad. Jadi perintah untuk menghormati, berbuat baik, bersambung, berbuat baikmu kepada ibumu juga menjadi tambah dekatnya kepada Tuhanmu, karena menyadari bahwa dengan ibu jasad, Bu Husnul juga sadar tentang Bu Husnul dilahirkan dari ibu jasad juga. Dan ibu jasad itu hanya dititipi oleh Tuhan untuk melahirkan jasad. Makanya diperintah untuk berbakti, duweni adab karo wong tuwa iman ya wong tuwa.
wong tua iman ya wong tua jasad. Nggih. Jadi diutamakan keluarga keimanan, bukan membahas melebar ke luar itu. Kalau buku pengertian untuk keluar, di sini pengertian ini di keluarga, Seret. di jamaah kita membahas tentang tentang keimanan, tentang cara mendekat kepada Tuhan. Seperti itu Bu Gusnul. Jadi Nggih. jangan sering pertanyaan itu untuk orang luar, maksudnya orang di luar jamaah, disamakan. Jadi jamaah itu ya, pengertian pengetahuan yang ada di jamaah kita tentang apa? Tentang tambah rasa tayanya pada Tuhan itu bagaimana, tentang cedeke ndadekno cedeke nggone Gusti Allah itu sing kepiye. Nah, seperti itu, Bu. Nggih. Dadi punya adab-adab ndadekno malah cedek nggone Gusti Allah. Bukan malah jauh. Kalau Bu Nul adab digandengkan kepada luar keluarga besar jamaah itu nanti ucul imane Bu Gusnul. Bahasan bukan di luar jamaah, bahasan termasuk di dalam jamaah. Adab dari Allah, Rasul ulil amri yang ada di dalam terhadap semua jamaah kita. Nah, kita akan disuruh berakhlak, akhlak yang bertauhid ketika menghadapi saudara jamaah-jamaah kita, kan gitu juga. Berarti Kan sudah ada jelas, Gusnul, urusan kan pengetahuannya sudah jelas. Ya, ini urusan tentang bertauhid. adab toto kromo. Iya, ya tauhid yang kita bahas. Tuh, jangan melihat karena di tema sini sendiri kan temanya hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang mendapat derajat di sisinya. Ya, apa yang saya sampaikan ini sudah jelas sesuai Al-Quran. Iman dadi kelakuan, terus taat karo hijrahnya lah apa Bu Gusnul sudah hijrah, terus Bu Gusnul juga sudah jihad. Nah, seperti itu. Jadi sebelum hijrah dan jihad, tentang keimanannya Bu Gusnul juga harus diketahui oleh diri Bu Gusnul sendiri. Yang terpenting Bu Gusnul itu selamat untuk diri sendiri dulu. Ku anfusakum, diri sendiri dulu. Ngoten Bu Gusnul. Jadi selamatkan dirimu sendiri dulu. Nah, setelah tahu, yakin engkau sudah iman Bu Gusnul sudah jadi kelakuan, baru mengikuti bersama-sama saudara di jamaah dengan sistem yang sudah jelas dan dijalankan. Gitu Bu Gusnul. Gimana Bu Gusnul? Oke Mbak. Oke Mbak. Sudah paham Bu Gusnul? Oke. Alhamdulillah. Oke, mungkin dulurku yang lain ada yang menambahkan atau mau bertanya, silakan. Sedikit saya menambahkan ya, artinya apa ya? Ketika kita sudah beriman, maka langkah-langkah apa yang setelah kita beriman yang harus kita lakukan? Tentunya rentetan sebagai khalifah
adalah berjuang fisabilillah, harus jihad, begitu. Nah, setelah begitu, maka orang beriman itu semakin kokoh, bukan karena hal-hal yang lain. Memang betul-betul murni, karena kejelasannya itu yang akan menuntun kemurnian kita untuk berjihad. Jadi semakin kokohnya beriman, semakin lepasnya rasa takut dan khawatir, karena sudah kejelasan keimanan kita, Allah saja yang dipercaya sampai mati. Masa Allah nggak kuasa, masa Allah tidak kuasa untuk memberikan keselamatan kita, memampukan kita, mampu pasti bisa. Nah, hanya itulah sehingga akan muncul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena yang hanya tahu di dalam diri kita adalah kita sendiri. Jadi RBTN atau Zoom yang seperti ini semuanya adalah ranah untuk menambah keilmuan. Tentang hukum Allah itu pasti. Kalau tidak salah ya benar. Kalau benar ya kalau nggak benar ya pasti salah. Hukum Tuhan tidak ada di antara benar dan salah. Jadi Itu sudah tentang dari mas dulu. gimana? Iya, gimana dulur? Karena hukum Tuhan itu ya seperti itu. Kalau tidak benar ya salah. Kalau nggak salah ya pasti benar. Hanya itu toh. Makanya hukum Tuhan Betul, tidak ada di betul. antara salah dan benar. Makanya ketika orang sudah utuh mempercayai Tuhan, apa yang ada di dalam dirinya akan menjadi sebuah perilaku kita. Dan itulah tidak ada rasa keraguan yang kita lakukan. Sehingga di situ utuh mempercayai Tuhan, ikhlas, rela, ridho yang diperjalankan Allah. Hanya kita, disitulah akan semakin utuh keimanan. Karena di situ ada jalan yang lurus yang kita jalani. Hanya Allah tok yang dipercaya dalam hidupnya. Karena yakin pasti Allah mampu, pasti Allah bisa, pasti Allah kuasa semua apa dengan takdir kita. Lah lepaslah keraguan. Ketika sudah lepas semuanya, Allah berfirman apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lah kerelaan Allah disitulah akan tertanam di dalam diri kita. Makanya di situ ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fil walidain. Karena kita sebagai orang yang hamba yang dari awal tidak bisa mengenal Tuhan, kalau tidak ada yang bisa mengenalkan, kita tidak akan mampu. Munculnya lagi apa? Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Nah, disitulah kita tidak akan mampu. Ke Allah sendiri tidak akan mampu. Maka harus ada pembimbing yang akan mampu memberikan jalan kita untuk bisa menuju Allah. Siapakah itu? Di dunia itu hanya satu, dulurku. Itulah yang Iya, diutus Gus. Allah sebagai Rasul, sebagai utusan yang dipercaya Allah untuk memimpin kita. Tidak ada yang lain. Nah, disitulah maka akan muncul di dalam diri yang sudah adabnya bagus, maka akan ada di dalam diri orang yang beriman. Sami'na wa atokna. Begitu, saudaraku. Silakan, mungkin ada yang pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, kiranya akhir kalam
pesan saya jaga ukhuwah persaudaraan kita. Amin. Nggih, Mbah. Dan jangan merasa jauh dari Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Jalani takdir dari Tuhanmu dengan sepenuh hati. Jaga persaudaraan, jangan bercerai-berai. Gitu saudaraku semua. Iya. Hormati wabillahi taufik dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atur nuhun. Terima kasih semua dulurku, semua yang masih sehat. Semoga semuanya akan tetap dalam lindungan Allah, dalam bingkai iman dan ketauhidan kita. Dari saya, jika ada salah dan khilaf, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Haji siap. Sama saudaraku.